saya ingin ke Pak Syafrin, kalau nanti ERP ini jadi terrealisasi, penentuan tarifnya gimana? Tadi disampaikan 5.000 sampai 19.000, itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan jarak atau apa? Kemudian hitung-hitungannya, warga yang tinggal di pinggiran Jakarta, ke Jakarta dengan segala macam biayanya butuh berapa sehari, Pak? Ya, baik. Jadi untuk tarif memang yang kami usulkan bersamaan dengan Ranperda itu di range-nya adalah 5.000 sampai dengan 19.000. Tentu ini berdasarkan kajian ATP-WTP pada saat kajian disusun. Dan tarif ini tentu tidak fixed price bahwa sehari 5.000. Tetapi sangat tergantung dari level of service jalan. Misalnya pada satu kondisi lalu lintasnya sangat macet, maka tarif yang dikenakan adalah tarif tertinggi, 19.000 pada saat itu. Tapi kemudian setelah itu mungkin 1 jam kemudian level of service-nya membaik, artinya misalnya rasio volume lalu lintas dengan kapasitas ruas jalan itu menjadi 0,7 misalnya, maka tarifnya akan di-adjust, dia akan turun. Sehingga tarif ini menentukan adalah berapa tingkat kepadatan pada saat yang bersangkutan akan masuk ke satu kawasan. Sehingga artinya kita melakukan seleksi di awal, saya tidak akan masuk karena tarifnya tinggi, sehingga ada beberapa jalan alternatif yang akan dipilih. Ini juga berlaku untuk kendaraan dari luar ibu kota, Pak, yang berada di daerah penyangga, mungkin di Bogor, di Bekasi, di Depok. Mereka jangan-jangan lebih murah tol dari sini ke Bogor, Jagorawi 10.000 daripada bayar ERP, Pak? Berlaku untuk keseluruhannya. Jadi seperti contoh untuk tidak hanya plat B, tapi semua kendaraan bermotor yang masuk otomatis akan dikenakan ERP. Pak, kalau tadi Bapak bilang bakal cari jalur alternatif, berarti hanya memindahkan kemacetan aja dong kalau carinya seperti itu? Sekarang sudah era teknologi informasi yang demikian masifnya, tentu di jalan alternatif pun di sana akan terpasang kamera-kamera yang akan melakukan pemantauan. Oke. Sehingga di jalan-jalan alternatif juga secara otomatis traffic light kami itu akan melakukan recycle untuk waktu hijau dan green time-nya. Jadi otomatis pengaturan itu akan keseluruhannya, tidak hanya pada area-area di mana ERP dijalankan. Bentuk untuk mengurai kemacetan ya, Pak Syafrin, tapi ya? secara keseluruhan. Kita dengarkan komentar dari Mas Wibi terlebih dahulu. Mas Wibi. Jadi ini memang hanya memindahkan kemacetan saja dari jalur-jalur yang sudah ditetapkan itu 25 jalur itu ke jalur lain. Jadi pasti masyarakat akan mencari alternatif. Kan bukan itu sebenarnya poinnya. Poinnya ini kan agar masyarakat itu beralih menggunakan transportasi publik. Makanya daripada itu bereskan dulu itu transportasi publik. Bereskan dulu pedestrian kita, trotoar kita, jalur sepeda kita. Sehingga masyarakat itu merasa nyaman dan aman. Itu poin pentingnya di situ. Jadi kebijakan ini janganlah menindas gitu. Ketika memang pemerintah ini belum menyediakan infrastruktur yang cukup layak dan prima, tiba-tiba kita dihadapkan dengan jalan berbayar. Menurut saya itu nggak fair di situ. Pasti rakyat akan marah di situ. Nah, saya kembali kepada tadi kita bicara di awal. Saya hanya mengutip apa yang Pak Syafrin sampaikan. Bahwasanya pembahasan Raperda tentang ERP ini adalah untuk memastikan adanya payung hukum dalam proses tender. Di situ kita langsung merasa, ini kepentingan tender apa kepentingan apa? Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Pak Agus. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Syafrin tadi. Memang yang saya setuju bahwa angkutan umum harus dibereskan konektivitasnya. First mile, last mile. Apa yang ada di 29 ruas itu. Karena tanpa itu kita sulit memaksa orang pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Itu sudah rumusnya dan dari kapan-kapan kita sudah bahas itu. Sekarang untuk konektivitas sedang ada problem karena banyak pihak operator angkutan di sini yang mau mencoba menggabungkan perusahaan. Itu jangan. Konektivitas saja. Di Jepang tidak ada perusahaan itu digabung-gabung. Yang ada adalah koneksi dari angkutan itu sendiri. Dan juga siapkan untuk parkir kendaraan ya yang murah di di tempat-tempat di ujung-ujung di mana ERP akan diberlakukan. Nah itu juga disiapkan, kalau tidak karena tadi first mile last mile kita itu masih mahal. Bisa-bisa itu mungkin 40% hitungan kasar itu digunakan untuk first mile last mile, naik ojek lah gitu ya. Ojek itu kan bukan angkutan umum, itu angkutan umum ilegal. Nah, jadi menurut saya ini perlu perlu dijelaskan seperti apa nanti mobil parkir di mana, ya kan?
terus naiknya dari mana, berapa tarifnya. Karena kalau IRP harus disertai dengan parkir yang mahal di daerah-daerah yang ada IRP supaya orang tidak bawa kendaraannya. Itu pokoknya ini harus paralel, nanti selesai ya harus sudah, kalau tidak yakin saya sulit dilaksanakan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Agus, Mas Wibi dan juga Pak Syafrin Liputo sudah hadir di studio TV One. Siap, terima kasih.